Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Now dan kita lanjutkan kembali dialog terkait dengan menakar aturan penunjukan pejabat atau penjabat gubernur atau PJ Gubernur. Masih bersama kami. Yang pertama ada Deputi 4 KSP Republik Indonesia Yuri Ardiantoro dan mantan Dirjen Otda Kemendagri Profesor Johermansyah Johan, serta masih juga ada di MNC atau studio MNC Waketum atau Wakil Ketua Umum Partai Perindo Kang Ferry Kurnia. Saya lanjutkan kembali dialognya tadi Kang Ferry ya. Melihat rekam jejak kemudian juga nama-nama ini tentunya tidak menutup kemungkinan adanya syak wasangka tadi ya. Tapi apakah ini juga katakanlah bisa menjadi salah satu faktor gitu ketika undang-undang atau aturan hukum yang mengatur, ini belum sampai undang-undang berarti kan, aturan hukum yang mengatur pengangkatan atau penetapan ini bisa diubah? Ya, sebenarnya ini kan sudah diatur di Undang-Undang 10 tahun 2016 di pasal 201 ayat 8, 9 itu cukup tegas, ayat 10 juga cukup tegas terkait dengan soal itu. Cuman kan mekanismenya ini belum diturunkan, itu diturunkan dalam konteks Undang-Undang ASN misalnya seperti itu, atau juga peraturan-peraturan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan itu. Nah, harusnya kan publik juga diinformasikan terkait dengan aturan-aturan yang memang bagaimana soal kewenangannya, bagaimana soal misalnya perlindungannya, bagaimana terkait dengan soal aturan mainnya, atau bagaimana soal terkait dengan soal sanksi. Saya pikir itu juga harus diperjelas supaya tadi jangan sampai nanti menimbulkan satu sangka yang lain. Bahwa ketika misalnya diputuskan orang, itu kan terkait dengan soal kriteria. Jadi itu silakan saja, sah-sah saja orang memutuskan seperti itu asal kriterianya jelas. Tapi kalau misalnya itu konteksnya di dalam aturan itu dipertegas dengan aturan-aturan lebih lanjutnya sebagai turunan yang memang ada dan juga menjadi bagian yang sudah diputuskan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, saya pikir clear, nggak akan ada problem apapun. Nah, tinggal nanti implementasinya betul-betul dia bersikap netral, betul-betul dia mengejawantahkan berbagai hal terkait dengan soal proses pemilu 2024 ke depan. Sehingga tadi syakwasangkanya tidak terbukti seperti itu ya Kang Ferry ya. Kita hanya bisa melihat bagaimana perjalanannya dalam 1 tahun ke depan. Pak Juri tahan dulu, saya harus ke Prof Jo karena saya penasaran sebenarnya, karena Prof Jo pernah menjabat sebagai Dirjen Otda Kemendagri. Yang bikin saya ingin bertanya-tanya adalah ini aturan atau katakanlah pelaksanaan dan juga mekanismenya kan sudah berlangsung berkali-kali, cukup lama, bertahun-tahun lamanya. Tapi kenapa sampai dengan saat ini belum pernah ada usulan atau katakanlah proses untuk menjadikan ini sebagai aturan dalam bentuk undang-undang yang lebih tinggi seperti itu? Enggak. Ini kalau undang-undangnya kan sudah jelas, itu ada Undang-Undang 10 Tapi aturan turunannya? tahun 2016. Memang yang jadi persoalan adalah aturan teknis tentang tata cara, mekanisme, persyaratan, pengisian, termasuk kewenangan-kewenangan, termasuk juga soal-soal yang menyangkut penalty and reward, punishment and reward, ya, itu yang belum cukup dimiliki di dalam aturan yang sudah ada selama ini, apakah di Permendagri yang ada maupun di dalam PP yang ada selama ini. Yang dulu PP terakhir itu tahun 2008 masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008. Nah, oleh karena itu memang sebetulnya ada kebutuhan untuk bikin peraturan pelaksanaan terkait khususnya kekosongan. Jadi pengisian karena ada kekosongan, bukan karena soal cuti kampanye seperti yang disinggung oleh Bung Ferry tadi. Selama ini seperti itu formatnya pengisian karena ada masa cuti kampanye lalu mereka kemudian sementara. Nah, ini tidak kosong, hilang, tidak ada lagi dalam jabatan itu. Nah, kemudian baru nanti tahu-tahu sampai ke dilantiknya kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024. Nah, jadi oleh karena itu memang sebetulnya akan lebih baik ya pemerintah menyiapkan peraturan pelaksanaan itu. Barangkali saya setahun yang lalu sudah ngomong itu, tapi kemudian pemerintah belum juga bersikap. Terakhir juga diberi alasan etik binding oleh MK, ya. Terbitkanlah peraturan pelaksanaan, ya sehingga dengan demikian ada jaminan kompetensi dan integritas serta transparansi, keterbukaan. Tentunya itu bagus saja. Nah, saya menyarankan begini kalau boleh, ke depan ini kan baru yang dilantik 5, kita masih ada 266 lagi karena totalnya 271.
Nah, mungkin lewat Mas Juri, kalau memang bisa, dibuatkan saja aturan yang terkait dengan permintaan MK itu. Sehingga dengan demikian masyarakat, publik menjadi tenang, tidak gaduh, tidak menyoal, tidak cerewet, seperti yang terjadi sekarang. Nah, ini menjadi beban pemerintah. Jadi kalau ada apa-apa dengan pengangkatan PJ ini, misalnya itu tanggung jawabnya ada di pemerintah, di Pak Mendagri, di Presiden. Nah, tapi kalau kita terbuka kepada publik, maka semua publik ikut serta, ambil bagian, sehingga tanggung jawab itu berbagi. Jadi bagian dari demokrasi itu ya, Prof. Kalau ada apa-apa dengan pemilu kita, kalau menjadi tidak berintegritas, misalnya pilkada menjadi tidak berintegritas, belum lagi kalau kasus-kasus pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan, karena mereka ini bertugas ngurusin provinsi yang budgetnya dikelola itu bisa puluhan triliun sampai ya. Kita tidak ingin seperti itu, Prof. Ini kan hal yang sungguh-sungguh sangat penting kita perhatikan. Itu aja saran saya. Nah, bagusnya kita perbaiki 266 lagi masih ada nih, masih banyak sekali. Masih panjang. Ya. Pak Juri, tadi saran dari Prof, apakah plausible? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Johan itu sesuatu yang penting untuk diperhatikan juga oleh pemerintah dan tentu akan menjadi pertimbangan untuk melanjutkan proses ini ke depan. Memang saat ini pemerintah memandang seluruh produk peraturan perundang-undangan yang ada sudah bisa atau cukup untuk menjadi dasar pengangkatan pejabat kepala daerah. Tapi tentu saja tidak menutup kemungkinan perbaikan-perbaikan untuk memperkuat bukan saja legitimasi pejabat kepala daerah yang diangkat, tetapi juga untuk memudahkan secara teknis proses pengangkatan kepala daerah yang legitim. Pak Juri, tapi juga ada katakanlah perspektif atau tadi syakwa sangka yang saat ini disuarakan gitu di lini masa di kalangan warga, kalau misalnya menyebut mekanisme seperti ini kalau misalnya masih dilaksanakan sampai ke depannya masih ada, ini memang paling menguntungkan pihak eksekutif. Apa tanggapan Pak Juri? Ya, sakwa sangka terhadap satu proses pengangkatan jabatan tinggi, madya atau pratama ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, apalagi di jabatan yang sangat penting ya, kepala daerah, di mana kalau dalam pengisian biasa melalui pilkada itu melalui proses panjang dan berat begitu, tapi ini hanya melalui proses seleksi internal pemerintah dan kemudian menetapkan seseorang menjadi pejabat kepala daerah. Tapi itu jadi pertimbangan Pak Presiden ketika menyetujui nama-nama ini? Ya, sudah atau pasti. nama-nama ke depannya? Ya, sudah pasti ya. Jadi, tetapi yang perlu kita juga harus ingat sama-sama adalah bahwa figur yang dipilih oleh pemerintah untuk menjadi pejabat kepala daerah adalah seorang ASN yang terikat dengan berbagai macam aturan yang mengikat yang bersangkutan untuk tidak misalnya melakukan tindakan-tindakan yang menciderai netralitas seorang ASN misalnya. Dan beberapa peraturan lain yang tentu saja setiap ASN akan memahami kedudukannya. Jadi memang satu sisi kita harus mendorong masyarakat juga untuk melakukan pengawalan terhadap kepala daerah, pejabat kepala daerah ini, tapi sisi yang lain mereka juga terikat oleh peraturan yang mengatur mengenai seorang ASN. Termasuk sanksi juga ya Pak Juri. Pemerintah kan punya tupoksi untuk itu ya, ketika seorang PJ gubernur ini tidak melaksanakan tugasnya seperti yang sudah diemban atau sudah diamanahkan, harusnya ada sanksi kan? Ya, malah bisa double sanksinya. Satu sisi dia bisa kalau melakukan tindakan pelanggaran adalah sanksi dirinya sebagai ASN dan sanksi sebagai seorang kepala daerah. Jadi ini tidak ringan juga bagi seseorang yang diberi amanah, tidak Baik Pak Juri. Saya kembali ke Kang Ferry. Kang Ferry tadi sudah ada jaminan dari pemerintah bahwa akan ada sanksi double lebih berat kepada para penjabat gubernur yang gagal melaksanakan tugasnya. Tapi kalau misalnya ada sanksi kemudian diganti lagi nama yang baru gitu, apakah ini justru tidak melahirkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas sebagai kepala daerah di daerah masing-masing ini? PR-nya banyak lagi. Ya. Kalau saya lihat kalau misalnya aturannya sudah confirm ya, tidak ada problem lagi dari sisi mekanisme yang dijalankan, pagar-pagarnya sudah jelas misalnya seperti itu, saya pikir kalaupun memang nanti ada pergantian tengah jalan misalnya 1 tahun ganti misalnya seperti itu nggak akan ada problem. Tapi yang pasti kan aturan mainnya.
Makanya tadi ketika undang-undangnya sudah ada putusan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi, tinggal ada undang-undang ASN, ada peraturan Mendagri. Kan yang memang paling penting itu adalah dibuat aturan main terkait dengan soal mekanisme yang ada Jadi di dalam mau konteks gak mau ada aturannya ya? Iya, karena selama ini kan tidak ada. Makanya saya katakan bahwa mekanisme proses penjabat itu kan ada ketika masa kampanye dalam pilkada-pilkada biasa saja. Ini kan luar biasa, walaupun diatur di dalam ketentuan undang-undang kan seperti itu. Jadi harus ada aturan yang jelas, mekanismenya, pendelegasiannya, termasuk misalnya tadi Pak Juri katakan bahwa mekanisme ini akan dikaitkan atau akan difokuskan juga dalam konteks penanganan COVID misalnya seperti itu. Kalau urusannya COVID, urusannya nanti pertumbuhan ekonomi atau perekonomian. Ini kan harus jelas. Berarti apakah misalnya pendelegasian kewenangan terkait dengan soal itu juga bisa diupayakan? Ini kan ini juga penting. Kalau misalnya tidak ada pendelegasian yang pas, itu kan akan ada problem juga di kemudian hari. Apalagi tidak ada sanksinya atau apalagi sanksinya memang tidak mengikat. Nah ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian. Itu pertama. Yang kedua, ini tahun pemilu loh. Tahun pemilu berarti harus juga diperhatikan bahwa pemerintah punya catatan-catatan terkait ini soal kenetralan, soal bagaimana dia betul-betul berupaya untuk memberikan satu mekanisme proses fasilitasi pemilihan umum yang 2024 yang baik itu juga harus dijaga. Nah ini yang juga harus menjadi perhatian yang masuk di dalam aktivitas-aktivitas yang ada di proses penjabat kepala daerah ini sendiri. Seperti itu. Ini berarti menjadi PR untuk pemerintah khususnya ya ke depannya ya. Tapi mungkin untuk sebagai penutup, Prof. Jos, berhubung Anda juga katakanlah lagi-lagi itu ya sebagai mantan Dirjen Otda sudah melihat proses atau mekanisme seperti ini sudah begitu lama. Kira-kira mungkin seperti apa masukan untuk pemerintah sekarang dan juga kami sebagai warga negara untuk bisa sama-sama mengawal penjabat atau jabatan dari penjabat gubernur ini tidak mencederai proses demokrasi dan juga nanti jelang pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 2024. Ya, tadi yang pertama kita sebaiknya pemerintah menerbitkan regulasi terkait dengan seleksi, mekanisme pengisian persyaratan, sehingga dengan dan termasuk juga kewenangan-kewenangannya tadi yang disoal oleh Bung Ferry ya, seperti dianjurkan juga oleh MK agar kewenangan PJ ini disamakan dengan kepala daerah yang definitif, sehingga dengan kemudian dia bisa mempercepat pembangunan daerah. Lalu yang juga tidak kalah pentingnya netralitas mereka. Nah ini harus dijaga betul supaya para PJ netral. Karena memang ada persoalan di lapangan selama ini, ASN kita itu gampang dipolitisasi, rawan dipolitisasi. Ada nama pilkada, asal nama pemilu, birokrasi itu, ASN itu seksi karena dia punya pengaruh, ya, punya program, punya uang. Nah, oleh karena itu ini harus dijaga dengan pengawasan yang kuat, yang ketat, tidak hanya dari teman-teman dari pemerintah atasan pusat, tapi juga dari DPRD, dari kelompok-kelompok masyarakat sipil di daerah. Nah, itu menjadi catatan yang penting menurut hemat saya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena kalau tidak, ya saya khawatirnya karena jumlahnya banyak, 271, ya, bukan sedikit sampai akhir nanti. Nah, pemerintah harus bangun sistem kontrol pengawasan dan masyarakat harus dilibatkan, disosialisasikan. Bagaimana cara Anda terlibat dan ikut? DPRD juga harus disiapkan, dikondisikan agar mereka juga bisa menjalankan fungsi pengawasan atau kontrol yang dimiliki mereka terhadap kekuasaan kepala pemerintahan daerah. Berarti ini pekerjaan rumahnya bukan hanya untuk pemerintah saja ya Prof. Jo, tapi juga kita-kita yang berada di sekitaran tersebut. Karena ini kan pekerjaan rumahnya tidak hanya tadi ya, netralitas dari para penjabat gubernur ini jelang pemilu 2024, tetapi juga permasalahan yang ada di daerah-daerah masing-masing yang terimbas begitu parah akibat pandemi COVID-19 khususnya. Kita masih akan sama-sama kawal ke depannya. Tadi seperti kata Prof. Jo, masih ada ratusan nama-nama yang menunggu untuk dilantik dan dari pemerintah sendiri
sendiri juga kita harapkan agar ya tadi ya pengawalan dan juga ketegasannya ketika seorang pejabat gubernur ini tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka harus ada saksi yang menunggu di kedepannya agar menjadi presiden yang baik khususnya untuk pelaksanaan demokrasi kita ke depannya. Terima kasih atas waktunya sore hari ini Deputi 4 KSP Republik Indonesia Juri Ardiantoro, kemudian Prof. Jo Hermansyah Johan selaku mantan Dirjen Otda Kemendagri dan Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia. Selamat sore kawan-kawan, bapak-bapak semuanya, salam sehat selalu. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Selamat sore. Salam sehat, Prof. Jo. Sama. Prof. Jo, Mas Yuri. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.